مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لم يحتلم قلب طه مطلقا أبدا وما تساءل أصلا في مدى الزمن بالمصطفى أجل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة غدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى أجل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بخلفه كأمام غاية ثبتت وغير أصل قول منه في عالمي يا رب بالمصطفى أجل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة للمؤلف كتاب الشيخ الإمام الغزالي وأصوله وفروعه مشايخنا خصوصا الحسن بن عبد الشاطري وما نوى به الشاطري إلى روح حجي مولانا راشد بن حجي عبد الرشيد إلى حجة سميت بنت حجي محبوب إلى حجي محمد شرف بن حجي سيدي وإلى روح حجة حسن بنت حجي أبو فتح حجي بنت إلياس بن حجي إلياس حجي عثمان نبيس بن عثمان بن سلمان نبيس حجي مهدي مرسوكي بن مرجوك روح حجي fikri Salju Kariban bin Haji Abdul Hamid Al-Farona Arafat bin Haji fikri Salju Kariban roh Haji Yudi Syahbana bin Haji Maulana Rashid bin Yudidar Gani binti Abdul Ghani wa Zainal Asri bin Salih wa Haji Maslan bin Syamsuddin wa Haji Siti Dariyatun binti Martawiyatmu wa Haji Sintawati binti Haji Muhammad Qasim Usurihi wa Qurna Taghasham Rahmah Maghfirah wa walidina walidikum wa ummatina wa ummatikum وأموات المسلمين الجميع ولحظة الحبيب محمد سلام الفاتحة. Masih halaman 3, 7 baris dari bawah. 7 baris dari bawah faya khofu itu dia. Di ujung di baris yang di pojoknya itu faya khofu. Ya, faya khofu 7 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala faya khofu ala nafsihi inda dhalika wa yafza' fa hadha khatrul faza' alladhi yunabbihu al-'abda ويلزمه الحجة ويقطع عنه المعذرة ويزعجه إلى النظر والاستدلال فيحتاج العبد عند ذلك ويقع وينظر في طريق الخلاص وحصول الأمان له مما وقع بقلبه أو سمع بأذنه فلم يجد فيه سبيلا سوى النظر بعقله في الدلائل والاستدلال بالصنعة على الصانع ليحصل له علم اليقين بما هو مغيب ويعلم أن له ربا كلفه وأمره ونهاه فهذه أول عقبة استقبلته في طريق العبادة وهي عقبة العلم والمعرفة ليكون من الأمر على بصيرة ويأخذ بقطعها من غير بد بحسن النظر في الدلائل ووفور التأمل وتعلم وسؤال من علماء الآخرة أدلة الطريق سروج الأمة قادة الأئمة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي عليك أنت
kama athnayta ala nafsika falakal hamdu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin, berkata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya fayakhafu, ya, fayakhafu artinya adalah maka dia ketakutan. Fayakhafu maka dia ketakutan ala nafsihi atas dirinya. Dia ketakutan atas dirinya. Inda dzalika takut dirinya berbahaya, ya. Inda dzalika ya bahaya atas dirinya. Wa yafza maka dia takut, ya. Yafza ini sama khauf ya, sama-sama takut. Fahada maka inilah yang disebut dengan khatirul faza'. Ini adalah yang disebut dengan lintasan hati yang namanya lintasan takut. Ya, lintasan takut itu perlu, ya. Alladzi nabbih yang lintasan tersebut adalah mengingatkan, menegur kita, al-abda, menegur seorang hamba. Lintasan takut itu menegur seorang hamba, wilzimul hujjah, yang akan melazimkan atas dia hujjah. Ya, wa yaqta'anhu al-ma'dzirah, yang memutuskan daripada udzur. Jadi tidak ada udzur. Mau tidak mau kita mesti serius gitu maksudnya. Ya, dari yang kemarin itu ya. Wa yuz'ijuhu, dia akan menggoncang. Dan lintasan tersebut akan mengoncang dia, seorang hamba ini, ilan nadhari, untuk dia berpikir. Jadi memaksakan dia untuk dia berpikir, wal istidlal. Jadi mau tidak mau, jadi nggak boleh masa bodoh. Jadi kan kemarin itu ada di Al-Quran, kebanyakannya kebanyakan daripada manusia tidak mengetahui la ya'lamuna al-haqqa wa hum mu'ridun. Mereka tidak mengetahui kebenaran dan mereka berpaling. Kebanyakan daripada manusia mereka tidak bisa menemukan Allah, tidak tahu kebenaran, tidak bisa menemukan la ilaha illallah, tapi mereka juga tidak mau berpikir. Kebanyakan manusia begitu, udah robot, ya, hewan, nggak tahu tujuan hidupnya, nggak tahu arah hidupnya, kerja aja, bingung, mentok tuh, pikirannya mentok, kan, bingung mau ngapain, bunuh diri, ujung-ujungnya bunuh diri. Kalau ya kan begitu, kebanyakan pada manusia disebut di Al-Quran bal aktsaruhum, tapi sebagian besar daripada mereka la ya'lamuna al-haqqa di surah Anbiya. Mereka tidak mengetahui kebenaran, maksudnya tidak bisa menemukan Allah, tidak tahu ada Allah mereka, dan tidak bisa menemukan. Dan yang bahayanya fahum mu'ridun, mereka berpaling. Jadi masa bodoh, tidak mau mencari. Itu bahaya di sini. Jadi kalau kita sudah timbul lintasan itu tersebut, maka kita mau tidak mau mendorong kita untuk kita mencari, berpikir, ilan nadhari wal istidlal, dan berpikir. Jadi nggak boleh masa bodoh. Ini kan hal yang serius, berbahaya kalau kita lewatkan begitu saja. Maka lintasan tersebut sudah membantu kita, alhamdulillah. Maka yuz'ijuhu, akan mendorong orang ini untuk ilan nadhari, untuk berpikir, wal istidlal, mencari-cari dalil. Jadi kita di ayat itu yang tadi kita baca, itu setelahnya itu Allah tunjukkan dalil-dalil. Apakah ini, lihat langit, bumi, lihat hujan, ya, lihat air, lihat Allah Ta'ala, tunjukkan dalil-dalil di situ, ya. Maka perlu untuk apa? Untuk menguatkan keyakinan kita, menguatkan iman kita. Karena iman kita ini, ya, kan halus, ya, nggak kelihatan. Jadi kita kuatkan, kita menjadikan dia yakin. Karena itu modal kita masuk surga, ya, iman. Kalau iman kita halus sekali dan dia makin halus, makin lemah, bahaya. Nah, jadi dalil itu perlu untuk kita menepis daripada was-was yang ada. Was-was yang timbul di hati kita, mau was-was daripada jin yang nggak kelihatan, atau was-was daripada orang yang kelihatan, ganggu. Banyak orang-orang di kantoran, macam-macam kata-kata dia bikin goncang iman kita. Jangan kita dengar yang gitu-gitu.
di sosial media sosial segala macam banyak banget kesebar macam-macam bikin goncang iman seseorang. Yang begitu-gitu kita tepis, jangan kita masukkan dalam hati kita. Kalau memang kita belum kuat, ya, apa namanya, tutup peluang pintu bagi hal-hal begitu masuk ke kita, supaya iman kita tidak terganggu. Kecuali memang iman kita sudah kuat, udah yakin, udah kuat, nah itu kita hadapi, nggak menjadi masalah. Goncangnya dikit doang. Kalau yang imannya lemah, goncangnya bisa banyak, repot, kacau deh tuh, kacau. Jadi nggak bisa. Jadi mesti kita perlu istidlal. Istidlal ini mencari dalil. Fayahtaj, maka seorang hamba tersebut akan bangkit. Dengan begitu mau nggak mau, oh ini urusan serius. Ini urusan gimana nggak serius? Neraka surga ini. Orang iman ini urusan neraka surga. Yang repotnya selama-lamanya. Ini memang bukan hal yang penting sekali ini, ya. Apa artinya dunia kalau di sana neraka? Jadi ini urusan neraka surga, nggak pakai main-main. Setan juga serius. Setan itu dalam urusannya serius. Dia mau menjerumuskan kita ke neraka, dia sungguh-sungguh. Maka kita juga mesti sungguh-sungguh melawannya. Jadi fayahtaj, maka seorang hamba tersebut akan bangkit. Ketika begitu, oh ini hal penting dan kita perlu dalil dan perlu berpikir, maka bangkit dia. Fayahtaju, maka ngaji, maka berangkit ya. Fayahtaju inda dzalika, maka dengan begitu hamba tersebut bangkit. Wayaqla, dan dia ketakutan. Wayandur, dan dia berpikir. Ya, bangkit, dia gelisah dan dia berpikir. Berpikir bagaimana? Fitorikil kholas, berpikir bagaimana jalan keluar. Fitorikil kholas, akan berpikir orang yang pintar akan bagaimana jalan caranya supaya kita selamat. Nih kholas, tarikil kholas. Wa husulil aman, nih supaya kita dapat aman. Bagaimana caranya kita hidup kita ini bisa aman, aman di dunia, aman di akhirat, ya. Jangan main-main maksudnya, artinya jangan kita buang hidup kita ini begitu saja. Dan di akhirat kita tidak mendapat keamanan, ya. Lahu mimma waqa'a fi qalbi, bagaimana caranya supaya aman atas yang terlintas di hati kita tadi. Au sami'a bi udhuni, atau yang dia dengar tuh. Atau yang dia dengar di udhuni dengan telinganya. Jadi dua ini. Jadi bisa yang melintaskannya itu bangsa jin yang enggak kelihatan, maka melintaskannya di hati kita. Ada juga gangguan atau apa lintasan dari bangsa yang manusia nyata. Syayatin al-insi wal jin. Setan manusia. Ada yang dari telinga kita. Jadi kalau manusia membisikkannya ke telinga. Kalau jin membisikkannya ke telinga hati. Jadi itu ya, bima waqa'a bi qalbi, yang terjadi, yang tertimbul di hatinya, au sami'a bi udhuni, atau yang dia dengar dari telinganya. Falam yajid, maka tidak dia menemukan fihi sabilan, maka tidak dia menemukan jalan, tidak ada jalan berarti untuk keamanan, untuk keselamatan, siwan nadhari, kecuali mesti berpikir biaqli, dengan akalnya. Jadi kita berpikir memandang, katanya di siwan nadhari, memandang dengan akalnya. Jadi mesti kita melihat dengan akal. Jadi kita bisa melihat, alat untuk kita melihat di tubuh kita ini Allah kasih dua. Bisa melihat dengan mata, bisa melihat dengan mata hati. Itu mata hati. Melihat itu untuk apa sih? Melihat itu kan untuk mengetahui sesuatu. Orang lihat ini, oh supaya tahu sesuatu kan? Lihat ini warnanya putih, ya. Jadi melihat itu adalah sarana kita untuk kita bisa mengetahui sesuatu. Jadi untuk mengetahui sesuatu itu bisa dengan mata kepala, bisa dengan mata hati. Bisa kita merem tanpa melihat mata kepala, kita ungkapkan sesuatu, kita tahu. Ya, dengan hati kita yakin, bisa lebih kan, bisa yakin, ya bisa yakin. Ada yang belum pernah haji, belum pernah umroh, dia yakin banget Ka'bah itu ada di Mekah. Udah pernah lihat pakai mata kepala? Belum. Dia tahu dengan ilmu, pengetahuan, kata orang, kata ini. Tapi bisa membuahkan keyakinan walaupun dia belum pernah lihat dengan mata kepalanya. Kalau orang bilang enggak, Ka'bah di Malaysia, wah itu bohong. Ente enggak percaya, gitu kan?
Padahal dia sendiri belum pernah melihat dengan mata kepalanya. Dia hanya melihatnya dengan apa itu namanya? Dengan mata hati, dengan hati. Dia tahu ilmu pengetahuan, yakin sampai ke level yakin bahwasannya Ka'bah itu ada di Mekah. Bukan kalau orang 10 orang bilang Ka'bah itu ada di Malaysia, dia nggak bakal percaya. Oh, katanya nggak ada di Jawa Ka'bah, nggak bakal percaya, ya kan? Itu contoh bahwasannya memandang siwan nadhari bi aqli. Jadi memandang, melihatnya kita itu bisa dengan mata kepala, bisa dengan akal. Maka tidak ada jalan, kata Imam Ghazali, untuk kita dapatkan keamanan, keselamatan hidup di dunia sama di akhirat. Tidak ada jalan siwa kecuali kita mesti melihat dengan akal kita. Kita mesti menggunakan akal untuk berpikir, ya. Bagaimana? Fid dalail, dengan kita melihat dalil-dalil yang ada wal istidlal. Maka dari dalil itu kita bisa mengambil dalil istidlal. Dengan apa? Contoh ini kan bisun'ah ala sani'. Bisun'ah ala sani'. Sunnah ini ada apa? Sunnah ini adalah hasil karya. Ala sani' menandakan yang berkarya. Ini dia. Sunnah ini adalah hasil karya. Sani' itu adalah yang berkarya. Jadi hasil karya kita bisa jadikan dalil atas adanya yang berkarya. Itu dia kata Imam Ghazali. Jadi hasil karya kan menandakan kepada yang berkarya. Ini ada kopi, ini kan datang kopi. Anda nggak lihat yang bikin kopi di belakang. Anda lihat kopinya doang. Anda yakin ada yang bikin kopi. Anda nggak was-was, nggak ragu, nggak syak ini. Nggak ada keraguan-raguan dalam dunia. Itu apa? Itu istidlal, kata Imam Ghazali. Yang punya akal mesti ke situ arahnya. Jangan dinafikan, jangan dibuang itu akal. Artinya jangan dikelabui. Memang itu nyata. Ini kita bukan main-main, artinya ilmu yakin ini. Kalau kita lihat kopi pasti yakin ada yang bikin. Ini bukan main-main maksudnya. Artinya dari situ kata Imam Ghazali kita bisa menemukan Allah. Dari ilmu akal itu kita bisa menemukan Allah. Bagaimana? Kita lihat itu. Kalau kopi aja wajib kan? Apa wajib apa sunnah? Wajib. Kalau kopi ada yang bikin tuh hukumnya wajib. Ya kan? Karena udah lihat kopinya. Berarti yang bikin wajib hukumnya. Walaupun kita nggak lihat yang bikin. Nah, kita lihat tuh alam semesta kata Allah Ta'ala. Lihat hujan, lihat air, laut, segala macam. Lihat tubuh kita. Lihat ini segala macam apa? Tulang sumsum dan tulang sumsum kita ini susah nyusunnya. Ada sumsumnya di tengah-tengahnya, ada sumsumnya. Itu ada sarafnya. Itu kalau terganggu itu benerinnya susahnya, dokter mana susah. Tapi kita berpuluh-puluh tahun hidup alhamdulillah rapi itu. Dan Allah bikin. Lebih susah mana bikin urutan, ya kan? Khalaqa mudghah, khalaqa mufan wa 'azman wa 'adudan di Maulid Tiba. Allah menciptakan otak kita, semua saraf kita binadmin dengan susunan mutalifin mutarakib, dengan susunan yang rapi, tersusun yang antiknya bima indabik, hanya tadinya cuma setetes air yang kecil sekali. Itu udah ada susunan di situ, udah ada sarafnya, udah ada matanya di sini, udah ada itu. Tinggal besar-besar doang, jadi prokleta sekarang ini. Pas yang kecil itu udah ada susunan. Itu lebih susah mana bikin itu sama bikin kopi. Gitu aja deh. Kalau kopi wajib ada yang bikin, masa ini tubuh kita nih, nah, yang kita sembah yang bikin tubuh kita, udah gitu aja deh. Nggak usah pakai susah dari Allah. Yang kita sembah yang bikin langit dan bumi, yang kita sembah yang bikin lautan, ya, yang kita sembah yang bikin pohon-pohonan. Allah tantang kan, pohon-pohonan yang tumbuh itu memang kalian yang tumbuhkan. Itu di surah Al-Waqiah. Antum tazra'unahu, kalian yang menumbuhkan. Am nahnu zari'un, apakah kami? Kata Allah Ta'ala. Kaliankah yang menanam, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada semuanya ini? Kalau kita nanam sesuatu misalnya, kalau nggak tumbuh, gimana coba?
kalau nggak tumbuh. Nanam sesuatu 1 hektar, Allah nggak tumbuhin. Tapi mau bilang apa? Allah tantang, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Petani yang nanam, petani. Ngapain petani? Kerjaannya cuma makan singkong aja, tidur ngopi, nggak ada ngapa-ngapain tuh petani. Nggak ngapa-ngapain. Dia cuma tidur, ngorok lagi. Pas besok lihat, oh udah gede. Enak aja. Yang gedein siapa? Oh udah ada daunnya. Emang? Kalau itu nggak tumbuh daunnya, dia tiup-tiup, pus-pus gitu, tiup-tiup, bisa tumbuh daunnya. Petani itu bisa numbuhin daunnya. Kalau itu nggak tumbuh, ini udah 2 bulan jagungnya nggak keluar, tiup dia tuh, biar keluar jagungnya. Bisa nggak keluar jagungnya? Gagak. Ini panen di tahun ini, kata Allah Taala, jagungnya nggak tumbuh, nggak keluar. Terserah mau ditebang-tebang, mau kalian mau biarin. Ayo mau bilang apa? Allah tantang. Antum terserah kalian yang nanam apa kami, kata Allah Taala. Nah, jadi itu kan dalil istidlal. Kata Imam Ghazali, kita mesti gunakan alat itu. Akal yang sudah ada sama kita itu adalah alat yang Allah kasih buat kita. Hewan nggak punya, ya, untuk kita bisa menemukan Allah Taala. Ya, itu. Maka kalau orang-orang yang tidak bisa menemukan Allah, tidak berakal, bisa dikatakan, karena dia tidak menggunakan akalnya. Tidak menggunakan akal. Padahal dia tahu tuh kopi, ada yang bikin tuh tahu, walaupun bukan muslim tahu itu. Tapi dia tidak gunakan alatnya itu untuk menemukan Allah SWT. Jadi dia tidak gunakan alat yang dia punya, ya, itu atas itulah mereka disiksa. Ya, atas itulah mereka disiksa. Nah, orang kafir tersebut disiksanya atas karena sudah dikasih fasilitas, tidak digunakan, tidak bersyukur. Sudah dikasih kesempatan, tidak digunakan. Hewan kenapa nggak disiksa hewan? Hewan nggak nemukan Allah? Ya karena nggak ada alatnya. Allah nggak kasih alatnya untuk menemukan Allah. Jadi ketika hewan tersebut dia tidak bisa menemukan Allah, dan dia tidak ada siksa bagi hewan. Tapi kalau orang manusia sudah dikasih fasilitas akal dan dia tidak gunakan, nah itu akan disiksa sama Allah Taala. Kenapa? Karena sudah ada kesempatan. Kalau kucing nggak tahu itu kopi, ada yang bikin nggak tahu. Nah, jadi kan manusia yang tingkatnya manusia sudah dikasih kemampuan untuk bisa menemukan kopi, ada yang bikin, dia tidak gunakan buat menemukan Allah, nah itu disiksa. Karena sudah ada kesempatan, sudah mampu. Orang udah mampu nggak haji, dosa. Kalau yang belum mampu ya enggak. Udah mampu nggak zakat, dosa. Yang nggak mampu ya enggak, gitu. Jadi istidlal tersebut kalau Imam Ghazali kita butuh sama istidlal. Butuh kita menggunakan akal kita untuk bisa menemukan Allah dengan cara istidlal tadi. Istidlal itu adalah istidlal tadi contohnya kalau hasil karya tadi ya, kayak baju ada jahitannya, ada kancingnya, pasti menandakan ada tukang jahitnya, walaupun kita nggak melihat yang penjahitnya. Jadi anak belum pernah lihat Allah. Jadi kata dia mesti lihat Allah dulu baru yakin. Loh, kopi tadi nggak ada yang bikin, udah yakin. Untuk menjahit udah ada bajunya, nggak perlu lihat penjahitnya, udah yakin. Kenapa Allah mesti nunggu lihat Allah dulu baru yakin? Banyak tuh di antara manusia ada yang begitu ngomongnya, mau lihat Allah dulu, baru dia yakin ada Allah, baru dia percaya. Nah itu dia curang dia itu, ya. Kalau dia bisa yang sederhana aja, bisa yakin tanpa perlu melihat yang bikin, kenapa dia Allah mesti dia minta lihat Allah dulu? Curang ya, dolim dia sama Allah Taala. Ya Allah nggak ada kurang-kurangnya sama kita, tapi dia curang sama Allah Taala. Ya, kan memang inna syirka la dzulmun adzim. Ya, ingkar seseorang atas Allah itu suatu kedoliman yang agung, dolim yang agung. Ya, atas dirinya dolim juga. Ya, dia bakal nyiksa dirinya. Jadi itu karena Ghazali, orang tersebut tidak menemukan jalan. Jadi cara kita menemukan Allah cuma itu. Gak bisa kita menemukan Allah kita pergi kemana? Menemukan Allah pakai tangan, pakai mata, kepala, gak bisa.
Nggak bisa kita menemukan Allah pakai mata kepala, nggak bisa. Hanya pakai satu-satunya jalan mata hati. Allah bukan suatu benda, bukan seperti benda, bukan berupa warna. Bagaimana sesuatu yang bukan berupa warna bisa dilihat dengan mata kepala kita? Kan Allah laisa kamitslihi syai'. Syai' itu ada warna, syai' itu ada benda. Allah bukan seperti itu semua. Bagaimana nggak tahu? Nggak ada yang tahu bagaimana hakikatnya Allah kecuali Allah. Memang begitulah. Maka satu-satunya cara kita bisa menemukan Allah istidlal tadi itu. Kita lihat hasil karyanya Allah yang luar biasa. Itu menandakan adanya Allah. Nggak mesti kita melihat Allah dulu, sebagaimana baju, sebagaimana kopi, sebagaimana yang lain-lain itu. Maka dengan begitu kata Imam Ghazali, liyahsulallahu ilmul yaqin. Maka dengan begitu dia akan mendapatkan liyahsulallahu ilmul yaqin, akan mendapatkan ilmu yakin. Ilmu keyakinan atas adanya Allah. Wah, enak deh tuh. Dia kalau sudah punya dia ilmu yakin itu dijaga, diasah terus. Ini diantara menjaganya hadir majelis-majelis yang seperti ini. Itu jaga terus sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Itu ajal menjemput, maka dia terobos itu dengan ucapan la ilaha illallah. Sampai ruh, jangan kendor sampai ruh terpisah dari badan. Jadi kadang-kadang sudah ajal dekat masih datang godaan. Jangan mau tergoda. Kadang-kadang godaannya bentuknya orang tua kita. Kadang-kadang bentuknya orang tua yang sudah meninggal. Hati-hati. Ibu kita kadang-kadang datang, setan. Berbentuk ibu kita. Bilang supaya menggoyahkan iman kita, mengeluarkan kita dari iman. Hati-hati. Nggak ada terobos, tetap sampai akhir hayat kita tetap mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu sampai kapan itu waktunya? Sampai ruh terpisah dari jasad. Itulah batas selamatnya kita itu di situ. Kalau ruh kita sudah terpisah dari jasad, kita terpisah dalam keadaan iman, selamatnya kita itu. Selamat selama-lamanya. Orang tersebut pasti masuk surga, walaupun prosesnya berbeda-beda. Gitu ya. Jadi kalau dari Imam Ghazali, liyahsulallahu ilmul yaqin, supaya kita bisa mendapat ilmu yakin. Ilmu yakin tersebut kalau sudah dapat, itu kita jaga, ya. Jaga. Kalau goyah lagi atau berkurang lagi, asah lagi ilmu yakinnya, asah lagi ilmu yakinnya, ya. Tauhid penting, jadi kita ada ngaji tauhid juga mesti. Jadi jangan sampai salah sangka atas Allah. Nggak boleh kita berkata-kata atas Allah yang tidak layak. Jadi itu mesti kita jaga. Kalau kita nggak tahu atas Allah bagaimana, kita nggak boleh ngomong. Mendingan kita karena nggak tahu, gitu ya. Jadi memang syaitan itu inna maridu syaitan wa yuqa'amin wa antaqul Allah ma ta'lam. Memang syaitan itu maunya kita berkata-kata atas Allah yang tidak boleh. Jadi sehingga Allah murka sama kita, gitu ya. Jadi kita jaga. Nah, caranya itu kalau kita mengetahui itu ilmunya ada di ilmu tauhid, akidah. Ilmu akidah itu Imam Ghazali juga ada sebut kitab ini. Itu ada bagaimana kita bisa memahami tentang Allah sehingga kita tidak salah sebut, tidak salah sangka. Itu ada ya, ada akidahnya. Jadi kata di sini liyahsulahu ilmul yaqin bima huwa maghibun, atas hal-hal yang dia tidak tahu. Wa ya'lamu anna lahu rabban, maka dengan begitu dia mengetahui bahwasanya dia punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Lahu rabban kallafahu, yang Tuhan tersebut yang menciptakan kita, yang memaksakan kita. Jadi Allah ada maunya sama kita. Jadi kita sudah dikasih fasilitas ini, Allah ada maunya. Kita kan khalifah. Kita ya kan manusia istimewa dibanding makhluk yang lain. Kita mesti menjalankan perintahnya Allah. Gak boleh dolim, gak boleh ini, ya kan? Kalau enggak kan hukum hewannya riba. Kallafahu wa amarahu wa nahahu. Maka Allah ada perintahnya. Ada larangannya. Bagaimana kita ketahui bagaimana perintah-perintah Allah, bagaimana larangannya Allah. Nanti akan kita pelajari di kitab yang lainnya. Fahadi awal aqabah, maka inilah langkah pertama. Langkah pertama yang dihadapi seorang hamba dalam jalan bagaimana dia beribadah itu adalah langkah langkah ilmu wal ma'rifah.
langkah ilmu dan ma'rifah. Tidak bisa seseorang tersebut, seorang hamba melangkah dalam hal ibadah sebelum melewati ilmu sama ma'rifah. Sebelum dia kenal Allah, sebelum dia tahu ilmu, tidak bisa orang beribadah sejauh-jauhnya, nggak bakal bisa. Sia-sia. Mesti orang setinggi-tingginya ibadah, sebanyak-banyaknya ibadah, mesti melangkah, orang bisa langsung lompat kedua. Mesti langkah 1, baru 2, 3. Jadi inilah langkah pertama, tahapan pertama yang mesti dilalui seorang yang beribadah. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutbi mutawallakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق كل حلالا دائما واخذ يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وابصر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله ترشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء في كتاب في الشفاء وعلى معه اكرم شرف وعلى الصحب المسعود المضرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله لا اله الا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الأمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.